Pada hari ini saya akan mereview buku yang dikarang oleh David J. Schwartz, yaitu Berpikir dan Berjiwa Besar atau The Magic of Thinking Big. Buku ini bagus untuk kita baca karena mengajak kita untuk berpikir lebih kreatif dan berjiwa besar untuk menggapai suatu kesuksesan. Dan hari ini saya cuma akan membahas 3 bab saja, yaitu yang pertama, percaya bahwa segala sesuatu dapat dilakukan, maka itu akan benar-benar berhasil. Karena orang yang sukses adalah orang yang benar-benar percaya bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan itu dapat berhasil. Jadi inti dari, saya kasih contoh misalnya, jika hari ini kita mengerjakan sesuatu, lalu kita langsung berpikir bahwa kita tidak bisa, maka secara tidak langsung kita memprogram otak kita untuk tidak bisa. Seperti halnya sistem komputer, jika kita memprogram bahwa itu bisa dilakukan, maka komputer akan secara tidak langsung akan memprogram suatu data supaya bisa diakses. Begitupun juga dengan otak. Kalau kita memprogram otak kita bisa, hari ini saya belajar matematika, saya memprogram otak saya, pasti saya bisa belajar matematika, maka otak saya akan bekerja untuk saya supaya matematika itu bisa saya kerjakan. Mengapa kepercayaan diri itu penting? Karena saat kita melakukan segala sesuatu, orang lain tidak akan percaya kepada kita sebelum kita mempercayai diri kita sendiri. Jika kita percaya dengan diri kita sendiri bahwa saya bisa melakukan segala sesuatunya, otomatis kita juga akan dipercaya orang bahwa kita bisa melakukannya. Bagaimana orang lain bisa percaya kepada kita sedangkan kita sendiri tidak mempercayai diri kita bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya untuk bisa menggapai sukses. Besar kecilnya kesuksesan ditentukan oleh besar kecilnya kepercayaan yang kita bangun. Sama halnya dengan kegagalan. Kalau kita percaya bahwa kita akan gagal dalam melakukan segala sesuatu, secara tidak langsung kita akan mengelola pikiran kita dan mencari-cari alasan bagaimana caranya supaya kita bisa gagal, dan kita akan benar-benar gagal. Ini semua tergantung dari seberapa besar kepercayaan Anda. Orang yang sukses adalah orang yang biasa sama seperti kita, tetapi yang membedakan adalah mereka mampu membangun kepercayaan diri mereka setinggi mungkin. Lalu yang berikutnya, kita harus bisa menyembuhkan diri dari dalih penyakit kegagalan. Apa itu dalih? Dalih itu adalah semacam kita mencari-cari alasan. Jadi ketika kita gagal melakukan segala sesuatu, seringkali kita mencari alasan untuk membenarkan bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Jadi orang lain itu seringkali mencari alasan mengapa ia bisa gagal. Ada 4 alasan yang sering dikemukakan orang mengapa ia bisa gagal. Yaitu yang pertama adalah alasan kesehatan. Orang seringkali berpikir melewatkan peluang karena merasa bahwa mungkin fisik saya tidak mampu untuk ini. Saya tidak bisa melakukan ini karena saya mempunyai penyakit tertentu. Itu yang seringkali dilakukan oleh banyak orang, sehingga mereka melewatkan beberapa peluang kesuksesan karena mereka gunakan alasan ini. Atau misalnya, saya gagal di sini karena saya sakit. Saya tidak bisa berbisnis karena saya terkena penyakit kanker otak atau semacamnya. Atau saya tidak bisa fokus karena mata saya kabur. Terus yang kedua, alasan yang seringkali dikemukakan oleh orang untuk membenarkan bahwa mereka tidak sukses adalah soalan ekonomi. Misalnya hari ini Anda mendapatkan tawaran bisnis, tetapi itu membutuhkan modal. Tetapi seringkali kita berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan itu? Apa yang harus saya jual? Saya terlalu miskin. Itu adalah faktor ekonomi, sehingga kita pasrah dan tidak mau mengambil jalan keluar untuk bekerja keras untuk menghasilkan uang. Alasan berikutnya yang seringkali dikemukakan oleh orang mengapa ia gagal adalah persoalan umur. Misalnya hari ini kamu akan diangkat menjadi badan pengawas desa. Saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya masih muda. Terakhir, alasan yang seringkali dikemukakan oleh orang mengapa ia gagal adalah persoalan intelijensi atau kemampuan otak. Orang seringkali berpikir mengapa ia tidak bisa melakukan segala sesuatunya karena otaknya tidak mampu. Mengapa kamu tidak lanjut kuliah? Otakku tidak mampu.
Mengapa kamu tidak melanjutkan bisnis ini? Karena otak saya tidak mampu. Kita seringkali merendahkan kemampuan otak kita, tapi sebenarnya itu semua tergantung dari niat. Apakah kita mau belajar sungguh-sungguh atau bagaimana? Kita seringkali berpikir negatif duluan daripada memikirkan hal-hal yang positif. Kita selalu menduluani kata tidak bisa, saya tidak mampu, tetapi sebenarnya kita tidak mau mencoba. Lalu yang terakhir dari pembahasan kita hari ini adalah kita harus bisa membangun kepercayaan diri dan menghancurkan ketakutan. Mengenai ketakutan, kita memang tidak bisa terlepas dari ketakutan. Kita tidak bisa menghindar dari ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan itu akan selalu ada. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mengambil tindakan untuk menaklukkan ketakutan. Sebelum dapat menaklukkan ketakutan, kita harus bisa mengenali ketakutan kita sendiri. Apa yang sebenarnya membuat saya takut? Takut ditinggalkan pacar kah? Takut tidak punya jodoh kah? Kita akan selamanya takut jika kita tidak mengambil tindakan untuk menaklukkan ketakutan itu. Misalnya hari ini kita takut, aduh bagaimana deh kalau misalnya ditinggalkan ke pacarku. Untuk itu kita harus mengambil tindakan, yaitu memperbaiki kualitas diri, memberikan perhatian yang lebih. Supaya apa? Supaya kita tidak ditinggalkan. Setidaknya kita mengambil tindakan. Atau kita merasa malu atau takut. Kenapa? Karena kita berbeda dari penampilan kita berbeda dari orang lain. Nah, solusinya kita harus mengambil tindakan, yaitu memperbaiki penampilan, yaitu misalnya pergilah ke tukang jahit untuk menjahit bajumu, perbaiki penampilanmu, atau ikuti trending perkembangan zaman apa yang sering dipakai oleh orang-orang zaman ini. Kita takut di dalam misalnya mahasiswa zaman sekarang itu takut ketika mereka tidak lulus dalam ujian. Nah, tindakan yang harus kita ambil adalah ubahlah kekhawatiran itu menjadi waktu belajar. Kita seringkali menghabiskan waktu untuk khawatir tanpa kita menyadari kita telah membuang-buang waktu untuk belajar. Lebih baik kita gunakan waktu itu untuk belajar supaya bisa menjawab soal-soal ujian daripada kita menghabiskan waktu itu untuk khawatir atau takut dalam menghadapi ujian. Atau juga misalnya kita takut atas penilaian orang lain terhadap kita, jangan sampai nilai jelek kayak ini atau bagaimana. Ambil tindakan, yaitu kita harus percaya apa yang kita lakukan itu benar-benar sudah bagus atau tepat. Terus yang kedua, kita harus berpikir bahwa setiap apa yang dilakukan itu tidak terlepas dari kritikan. Nah, demikianlah ulasan saya hari ini, dan intinya di sini adalah kesuksesan sebenarnya itu tidak kita dapat dari orang lain, tetapi kita peroleh dari cara berpikir kita dan bagaimana kita mengambil tindakan terhadap apa yang kita pikirkan. Karena cerminan dari pikiran adalah tindakan. Kita bisa membaca apa yang dipikirkan oleh orang lain melalui dari tindakan yang mereka lakukan. Jadi yang pertama, kita harus percaya bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya untuk bisa sukses. Terus yang kedua, jangan mencari-cari alasan yang membenarkan mengapa kita tidak sukses. Yang terakhir, kita harus membangun kepercayaan diri kita dan jangan memikirkan kegagalan. Jangan menghabiskan waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang menakutkan, tetapi ambillah waktu itu untuk berpikir secara positif. Sekian.